Saya memang sengaja untuk minta tidak disumpah. Oke. Aku jadi makin ngerti, makin paham kualitas kasus ini seperti apa, baik di tingkat penyidikan, penyelidikan, penuntutan, persidangan hingga vonis. Aku makin paham, kawan. Pantesan banyak sekali kesaksian-kesaksian yang janggal, yang overconfidence, bahkan berani sekali meskipun salah. Baik dari kesaksian personal maupun kesaksian saksi ahli. Oke. Yang disumpah saja masih bisa ada kemungkinan berdusta, apalagi yang tidak disumpah. Jadi kawan-kawan bisa menilai. Tapi keren ya, diminta untuk tidak disumpah dan itu dikabulkan. Makin dahsyat lagi itu, kawan. Jadi kawan-kawan bisa menilai sendiri seperti apa kualitas kasus ini ya. Jadi ternyata ada kesaksian yang tidak disumpah toh, dan kebetulan itu seorang profesor dengan dalil yang dia buat sendiri. Oke. Mantap. Sedangkan setauku disumpah itu wajib ya di persidangan itu. Ya itu yang aku bilang, disumpah saja masih ada kemungkinan berbohong, apalagi tidak disumpah. Pantesan blundernya kebanyakan, janggalnya makin kelihatan gitu. Itu baru kelihatan satu, belum yang lainnya ya. Oke, fine, good. Kejagung tanggapi rencana PK Jessica Wongso. Kasus kembali dibuka. Minta hal ini ke Kamarudin Simanjuntak. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menyatakan kesiapannya dalam menghadapi upaya peninjauan kembali atau PK terkait kasus hukum Jessica Kumala Wongso yang terkenal dengan pembunuhan menggunakan racun sianida terhadap Wayan Mirna Salihin. Pengumuman ini muncul setelah pengacara Jessica Wongso mengungkapkan rencananya untuk mengajukan PK. Kejagung menegaskan bahwa mereka akan menerima bukti baru yang diajukan untuk PK. Tetapi bukti tersebut harus benar-benar baru dan tidak sekedar pengulangan dari yang sudah ada. Tapi kalau ada, silakan membuat PK baru. Sekarang kita tinggal menunggu novum apa yang diajukan. Jangan sampai yang sudah diceritakan dahulu, diungkap dahulu dalam persidangan berikutnya diajukan kembali, ujarnya. Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, berharap agar novum atau bukti baru yang diajukan dalam kasus ini akan menjadi penentu dalam proses hukum berikutnya. Saya berharap sekali kasus ini ketika dibuka kembali, novum apa yang dipunyai oleh teman-teman lawyer Jessica, tutur Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Namun Ketut Sumedana juga mengingatkan bahwa Jessica Wongso telah melalui pengujian di 5 tingkat peradilan, termasuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan 2 upaya hukum luar biasa berupa PK. Tidak ada hakim yang memiliki pandangan berbeda dalam kelima tingkat peradilan tersebut dan Jessica Wongso telah dijatuhi hukuman bersalah. Meski demikian, Kejagung akan menghormati hak setiap terpidana untuk mengajukan PK, asalkan bukti baru yang diajukan memenuhi syarat. Ini merupakan prinsip dasar dalam sistem peradilan yang adil. Dalam perkembangan terkait kasus ini, terlihat adanya dukungan yang kuat untuk Jessica Wongso. Beberapa pengacara terkenal seperti Kamarudin Simanjuntak dan Hotman Paris berpendapat bahwa bukti dalam kasus kopi sianida ini belum cukup kuat. Selain itu, Otto Hasibuan, pengacara Jessica Wongso sejak 2016, mengungkapkan bahwa ada sekitar 70.000 pengacara yang siap membela Jessica secara gratis. Pengacara-pengacara tersebut berkomitmen untuk membantu Jessica Wongso dalam upayanya untuk mengajukan peninjauan kembali. Otto Hasibuan bahkan menyatakan bahwa mereka telah mengantongi sejumlah barang bukti baru dan sedang mempersiapkan peninjauan kembali kasus ini. Dalam pandangan Kamarudin Simanjuntak, hakim dan jaksa terlalu tergesa-gesa dalam menetapkan Jessica Wongso sebagai tersangka dalam kasus kopi sianida. Menurutnya, proses hukum tersebut dilakukan dengan terburu-buru. Jelas terburu-buru. Menurut saya, majelis hakim terlalu berani dan jaksa juga terlalu berani menyimpulkan sedemikian rupa, kata Kamarudin Simanjuntak.
Jessica Wongso ajukan PK, Kejagung siap hadapi, Ketut Sumedana, yang penting ada bukti baru. Jessica Wongso bersama tim kuasa hukumnya berniat mengajukan peninjauan kembali atau PK atas kasus racun sianida. Niat tersebut muncul setelah film dokumenter berjudul I School Murder Coffee and Jessica Wongso viral di media sosial. Film tersebut tayang di kanal Netflix dan sempat bikin heboh karena produser asing coba membongkar misteri dari kasus racun sianida dengan korban Mirna Salihin tersebut. Film dokumenter itu cukup mempengaruhi publik bahwa Jessica adalah korban dari rekayasa kasus tingkat tinggi. Melihat celah ini, tim kuasa hukum Jessica pun berniat ajukan PK dalam waktu dekat. Pihak Kejaksaan Agung atau Kejagung RI sendiri terbuka atas niat PK itu. Tapi kalau ada, silakan buat PK baru. Sekarang kita tinggal menunggu novum apa yang diajukan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum, Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Jangan sampai yang sudah diceritakan dahulu, diungkap dahulu dalam persidangan berikutnya diajukan kembali, imbunya. Menurut Ketut Sumedana, merupakan hak bagi setiap terpidana untuk ajukan PK. Namun untuk itu, diperlukan sebuah novum atau bukti baru terkait perkara. Saya berharap sekali kasus ini ketika dibuka kembali, novum apa yang dipunyai oleh teman-teman lawyer Jessica, ucapnya. Terkait kasus ini sendiri, Ketut mengingatkan soal pengujian yang sudah dilakukan di 5 tingkat peradilan, yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan 2 kali upaya hukum luar biasa berupa PK. Dari kelimanya, tak ada hakim yang memiliki dissenting opinion atau pandangan berbeda. Ketut Sumedana menilai bahwa dalam perkara ini sudah teruji siapa pelakunya. Dari semua tingkatan peradilan tadi, 3 majelis hakim dikalikan 5. Tidak ada satupun yang membuat dissenting opinion. Semua menyatakan perkara ini yang melakukan adalah Jessica, tegasnya. Meski demikian, dia tetap menghormati jika pihak terpidana mengajukan PK lagi. Ketut Sumedana sendiri menyatakan bahwa tak tertarik untuk menonton film dokumenter Jessica Wongso yang berdurasi 86 menit itu. Alasannya, pihak Kejagung sudah menyaksikan langsung bagaimana fakta-fakta kasus yang menyeret Jessica Kumala Wongso itu terungkap di persidangan. Untuk apa aku menonton film? Aku sudah menonton faktanya. Berkasnya aku sudah baca semua, ujarnya. Selain itu, Ketut juga khawatir terpengaruh sehingga mengesampingkan fakta-fakta hukum di pengadilan. Dia pun lebih memilih untuk menghormati proses hukum yang sudah berjalan dan perkaranya sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Gak usahlah nonton, nanti kalau terpengaruh kesana sini,